Bab 1736. Woody Yang. Mendengar kata-kata Yohana Yang, mata warrior yang perlahan tertutup. Dia tidak melawan, tidak bisa melawan. Karena pada saat ini, dia benar-benar kelelahan. Apa yang dia pikirkan sekarang? Tidak memikirkan apapun. Tidur. Dia hanya ingin tidur sekarang. Saat ini dia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara mental. Tidurlah, tidurlah dengan nyenyak. Lelah. Hari-hari ini, yang lain lelah, dan hatiku bahkan lebih lelah. Di lapangan, semua orang menatap Yohana Yang. Selama Yohana Yang mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, kepala warrior yang akan bergerak, bahkan Kuar tidak bisa menyelamatkannya. Karena Kuar terlalu jauh dari warrior Yang, dan saat ini, bahkan jika dia berada di sisi warrior Yang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akankah Yohana Yang bergerak? Faktanya, untuk semua orang di keluarga Yang, Yohana Yang punya alasan untuk memulai. Karena dia berada di keluarga Yang sekarang, hanya warrior Yang dan alam alami tingkat 6 yang dapat mengancamnya, dan jika warrior Yang mati, maka tidak akan ada seorang pun di keluarga yang dapat bersaing dengannya untuk memperebutkan kedudukan kepala keluarga. Membunuh, atau tidak membunuh. Di bawah perhatian semua orang, Yohana Yang tiba-tiba menarik tangannya dan berkata, "Bawa dia ke kamarku untuk beristirahat, tidak ada yang boleh mengganggunya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Skylar, terdiam sejenak, dan tatapan cemberut melintas di matanya. "Sampaikan perintahku, mulai sekarang, keluarga yang dalam siaga merah, dan master keluarga yang kuat di luar cepat kembali ke keluarga Yang. Siapapun yang berani melanggar perintah ini akan dibunuh tanpa ampun." Din Yang dan yang lainnya di lapangan mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Berdiri diam, Yohana Yang menatap Skylar untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Masalah, ini baru permulaan." Setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan menghilang. 2 hari kemudian, warrior Yang membuka matanya perlahan. Sudah bangun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Warrior Yang menoleh untuk melihat, dia melihat seorang wanita dalam pakaian hitam panjang berdiri di jendela tidak jauh. Wanita ini adalah Yohana Yang. Warrior Yang melihat sekeliling dan berkata, "Bukankah aku sudah mati? Kamu ingin mati?" Yohana Yang menoleh untuk melihat warrior Yang. Warrior Yang memandang Yohana Yang, "Mengapa kamu tidak mengambil tindakan saat itu? Mengapa aku harus menembak?" Yohana Yang bertanya secara retoris. "Seperti yang kamu katakan, kalau aku mati, di keluarga Yang, tidak ada yang bisa mengancam posisimu sebagai kepala keluarga," kata warrior Yang. Yohana Yang berjalan ke tempat tidur warrior Yang dan berkata, "Apakah kamu ancaman bagiku jika kamu masih hidup?" "Tidak, tidak. Karena kamu tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga Yang. Selain itu, tidak ada yang akan mengkhianatiku. Aku, Yohana Yang, tidak akan pernah mengecewakan siapapun." Warrior Yang memandang Yohana Yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Selamat bekerja sama." Yohana Yang sedikit mengangguk, "Selamat bekerja sama." Sejak keduanya bekerja sama, sampai sekarang, keduanya benar-benar bisa saling percaya. Sebelum itu, apakah itu dia atau Yohana Yang, keduanya saling waspada. Dan sekarang, mereka saling percaya. "Bolehkah aku pergi?" Pada saat ini, Yohana Yang bertanya. "Apa?" Warrior Yang bertanya. Yohana Yang berkata, "Pergilah ke suatu tempat bersamaku." Warrior Yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Beri aku waktu."
Yohana yang sedikit mengangguk, "Aku akan menunggumu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Di tempat tidur, warrior yang memejamkan matanya. Pemeriksaan tubuh. Meski sudah bangun, lukanya belum pulih sepenuhnya, harus dikatakan masih sangat serius. Karena saat ini dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menggerakkan jarinya. Dia membuka matanya dan melihat lengan kanannya. Pada saat ini, lengan kanannya benar-benar diam seperti sebelumnya. Tentu saja, ini karena jimat itu. Sebelum dia menghancurkan tubuh Suma yang dengan pedang, dia dengan cepat menyegel lengannya dengan jimat. Karena pada saat itu, kekuatan lengan dewa adalah yang terkuat dan itu akan meledakkan tubuhnya. Meski disegel oleh jimat, kekuatan di lengan dewa perang dan 6 api ilahi masih menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Tapi untungnya ada energi ungu kosmik dan tidak melukai akarnya. Perbaiki tubuh. Yang harus dia lakukan saat ini adalah memperbaiki tubuhnya, dan memperbaiki tubuhnya secara alami tidak sulit baginya. Dengan cara ini, di bawah pemulihan energi ungu kosmik, tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. 2 jam kemudian, warrior yang meninggalkan ruangan, dan di luar ruangan adalah Yohana yang melirik warrior yang sudah. Warrior yang mengangguk, hampir. Yohana yang memandang warrior yang lama, dan kemudian berkata, "Bagian yang paling tidak normal darimu bukanlah kekuatan, tetapi kemampuan perbaikanmu, bahkan jika itu adalah aku, kekuatan keabadian tidak ada bandingannya." Kekuatan keabadian. Warrior yang bertanya, "Kekuatan apa?" Yohana yang berkata, "Kemampuan penyembuhan diri adalah bawaan dari keluarga Phoenix Suci." Tidak heran. Warrior yang mengangguk, Yohana yang juga terluka parah pada awalnya, meskipun tidak seserius dia, tetapi tidak terlalu ringan, dan sekarang Yohana yang sedikit tidak ada masalah. Jelas, ini adalah kredit dari kekuatan abadi itu. Ayo pergi. Setelah Yohana yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Warrior yang mengikuti. Di bawah pimpinan Yohana yang, keduanya datang ke sebuah kuburan. Ini adalah tempat di mana master keluarga yang dimakamkan setelah mati. Yohana yang berkata, banyak dari mereka tidak dapat melangkah lebih jauh, rentang hidup mereka habis, dan akhirnya berubah menjadi setitik debu. Dan beberapa, terbunuh karena keluarga yang. Apa yang kamu lakukan di sini? Warrior yang bertanya. Temui seseorang. Yohana yang berkata dan berjalan menuju kedalaman kuburan warrior yang ragu-ragu, lalu mengikuti. Tak lama kemudian, sebuah gubuk bobrok muncul di depan mereka berdua. Di depan pintu gubuk, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah lusuh. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang pisau kecil dan mengukir sesuatu di atas lempengan batu. Yohana yang membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, Yohana salam kepada leluhur tua. Tangan lelaki tua yang memegang pisau itu berhenti sebentar, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan Yohana yang, dan akhirnya, matanya tertuju pada warrior yang. Setelah hening sejenak, dia berkata, mirip. Mirip apa? Tanya warrior yang. Seorang anak yang mengaku sebagai keluarga yang tak terkalahkan di masa depan. Pria tua itu melihat ke belakang dan terus mengukir. Woody yang. Warrior yang tahu bahwa pihak lain mengatakan bahwa dia seperti ayahnya. Warrior yang memandang lelaki tua itu, senior mengenalnya. Orang tua itu mengangguk, aku tahu. Dia suka datang ke kuburan ini untuk bermain ketika dia tidak ada hubungannya. Seiring waktu, dia menjadi akrab dengannya. Berbicara tentang ini, dia berhenti,
dan kemudian berkata, dia adalah seorang yang bakat. Dari awal hingga sekarang, takutnya hanya bakat leluhur dapat dibandingkan dengan dia. Jika dia tidak mengalami kecelakaan, keluarga yang bisa menjadi brilian. Pada saat ini, Yohana yang berkata, keluarga yang pasti akan cemerlang di masa depan. Tangan lelaki tua itu berhenti. Setelah lama terdiam, lelaki tua itu menoleh dan melirik Yohana yang dengan warrior yang, jarang kalian berdua tidak bertarung untuk hidup dan mati. Warrior yang berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga. Ternyata begitu. Pria tua itu sedikit mengangguk, lalu berkata, aku tahu tujuan kalian berdua. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan mencampuri urusan keluarga yang aku tidak punya pendapat tentang siapa kepala keluarga. Karena itu, kalian dapat yakin. Setelah berbicara, lelaki tua itu terus mengukir. Yohana yang terdiam lama, lalu berkata, mungkinkah leluhur sama dengan Zuma yang hanya memiliki hidup dan mati di dalam hatinya dan tidak memiliki kasih sayang keluarga? Orang tua itu berkata, cinta keluarga secara alami ada di sana. Dalam hidup, berapa banyak orang yang bisa benar-benar tidak berperasaan? Hanya saja. Nak, mari kita bersikap realistis, garis keturunan lelaki tua itu hampir mati. Meskipun mereka milik keluarga yang, hubungan darah semua orang telah memudar sampai-sampai mereka hampir putus. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, juga, orang tua ini tidak suka terlibat dalam urusan duniawi. Seperti yang kamu katakan, bagi kami, setiap keluarga dan hak apapun adalah awan mengambang. Hanya hidup yang penting. Yohana yang mengangguk, aku mengerti. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang warrior yang, ayo pergi. Warrior yang melirik lelaki tua itu dan hendak pergi bersama Yohana yang, tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, nak, apakah ayahmu masih di sana? Warrior yang berhenti, dia menatap lelaki tua itu, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kenapa? Orang tua itu berkata, tidak apa-apa. Dia bilang dia meminjam pisauku untuk menggunakannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah pisau itu dipinjam, orangnya akan menyelinap pergi. Selain pisau, aku juga meminjam beberapa harta pelindung tubuh kepadanya, dia sudah janji akan mengembalikannya. Warrior yang. 1/4 jam kemudian, Warrior yang dan Yohana yang meninggalkan kuburan. Berdiri diam, Yohana yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap warrior yang di sampingnya, mulai sekarang, keluarga yang hanya bisa mengandalkan kita. Warrior yang berkata, jika keluarga yang mengalami perubahan ini, bagaimana reaksi 8 keluarga besar lainnya? Tentu saja untuk memanfaatkan. Yohana yang mencibir, beginilah dunia, ketika kamu lemah, orang lain akan datang untuk menggertak. Aku sudah menerima berita, keluarga Ying, keluarga Li, keluarga Wang dan keluarga Lu, keluarga bangsawan ini sudah mulai menyerang wilayah keluarga yang kita. Namun, itu belum terlalu mencolok. Apa yang akan kamu lakukan? Warrior yang bertanya. Yohana yang memandang warrior yang, bagaimana menurutmu? Kamu adalah kepala keluarga, kata warrior yang. Yohana yang menatap langsung ke arah warrior yang, kamu juga. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya-tanya. Yohana yang berkata, mulai sekarang, keluarga yang bukan keluarga yang seseorang, tetapi keluarga yang semua orang. Dan kamu mulai sekarang, adalah penjaga keluarga yang, statusnya setara dengan kepala keluarga yang. Warrior yang hendak berbicara,
Ketika Yohana yang berkata lagi, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jangan menolak, kamu harus mengerti bahwa dengan kekuatan kamu sekarang, kamu tidak bisa sama sekali menjamin keselamatan galaksi Tianxuan, bukan?" Warrior yang terdiam karena apa yang dikatakan Yohana yang adalah kebenaran. Pada saat ini, Yohana yang berkata lagi, "Aku telah mengirim orang ke galaksi Tianxuan, jika tidak ada yang terjadi, mereka akan membawa kerabatmu ke galaksi Bima Sakti. Mulai sekarang, bukan hanya kerabat warrior yangmu, tetapi juga kerabat keluarga yang..." Warrior yang memandang Yohana yang tanpa berbicara. Pada saat ini, Yohana yang tiba-tiba meraih lengan warrior yang dan berkata, "Ayo pergi." "Kemana?" Warrior yang bertanya. Setelah hening sejenak, senyum muncul di sudut mulut Yohana yang, dalam istilah duniawi, itu adalah penobatan. Warrior yang bersambung.